بمغاربها ثم إلى حضرة الإمام أحمد بن عيسى المهاجر الله سيد البقيع المقدم محمد بن علي بن عبد الرحمن الإمام أبي أحمد محمد الغزالي ثم إلى حضرة سيد الإمام وإن تعلم تعليم التذكر التذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى وابتغاء حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qad qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala kama ruwiya annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam lamma labisa al-khamisata allati atahu biha Abu Jahm wa 'alaiha 'alam wa shalla biha naza'aha ba'da salatihi wa qala idhhabu biha ila Abi Jahm fa innaha alhatni anifan an salati. Pernah diriwayatkan bahwa sallallahu alaihi wasallam pernah mengenakan baju gamis yang mewah. Al-khamisah, baju gamis mewah yang telah diberi oleh Abu Jaham, dan di gamis itu ada seperti tanda pernak-pernik. Biasa kan kalau baju-baju mewah itu ada tanda-tandanya. Ada orang pakai BHS, merek kan, BHS. Bahkan terkadang BHS-nya nggak mau dicopot. Saking itu adalah tanda. Ya? Sian banget. BHS-nya boleh hasil santunan. Allah Akbar. Banyak tuh ulama-ulama dapat BHS, mereknya dihilangin. Jadi tetap dia pakai sebagaimana mestinya, cuma mereknya doang. Entah itu digunting, entah itu di apa. Kenapa? Ketahuan banget kalau itu adalah kain mahal. Ada juga memang sebagian ulama dia pakai BHS, nggak ada masalah. Ini semuanya yang penting kita berbaik sangka. Tapi kitanya sendiri kalau pakai pakaian model kayak gitu, jaga diri, jangan sampai kelihatan, jangan sampai baju baru kita mereknya masih ada. Wasalla biha, kemudian baginda Rasulullah mengenakan gamis bagus itu, gamis baru itu dalam keadaan salat. Naza'aha ba'da salati, kemudian baginda Rasulullah buka lagi setelah salatnya. Beliau buka lagi. Tadinya salat beliau pakai, selesai salat dibuka lagi. Wa qala, kemudian Rasulullah bersabda, idhabu biha ila Abi Jahm, balikan lagi nih ke Abu Jahm. Balikin ke Abu Jahm. Fa innaha alhatni anifan an salati, ini gara-gara baju yang baru membuat aku lalai tadi dalam salatku. Gara-gara baju baru nih. Balikin lagi ke Abu Jahm. Memang sih sunnahnya kita pakai baju yang paling indah dalam salat. Ya, yang paling indah. Cuma terkadang pautan hati kita bukan terpaut kepada yang maha indah, tetapi kita terpaut kepada seni keindahan. Itu betul, seni itu adalah indah, tapi jangan
terpaut dengan seni keindahan. Pautkan kita kepada yang maha memberikan seni. Pautkan hati kita kepada yang memberikan keindahan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa amara sallallahu alaihi wasallam bi tajdidi syiraki na'lihi, kemudian baginda Rasulullah memerintahkan untuk memperbagus atau memperbagus sendalnya. Pakai sendal nih. Tsumma nadhara ilaihi fi salatihi, kemudian baginda Rasulullah dalam salatnya ngelihat sendal. Malah Rasulullah ketika dalam salat ngelihat sendal barus. Ibarat kalau tempo dulu tuh sendal nggak begitu bagus, cuma disulam. Tempo dulu kan banyak orang yang bawa keprek, bayar berapa? Nyulam doang, pakai apa namanya? Pakai benang yang gede itu. Sol sepatu gitu. Sepatunya disol. Asal jangan mulutnya aja disol. Kebanyakan ngomong. Teman nadhari ilaihi fi salati, kemudian baginda Rasulullah memandang sendal yang udah disol tersebut. Karena memang itu sendalnya baru disol. Rasulullah melihat. Fa'amara an yanzi'a minha, kemudian Rasulullah memerintahkan untuk melepas sendal itu lagi dah. Wa yarudda syarikal khaliqa, kemudian mengembalikan dengan sendal yang buruk lagi. Pakai sendal yang enggak bagus-bagus saja dah. Kenapa? Gara-gara tuh sendal bagus, aku ngeliat mulu tuh ketika dalam keadaan salat. Allahu Akbar. Ini seorang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi yadihi khatamun min dhahabin qabla at-tahrim. Dan baginda Rasulullah di tangannya ada cincin yang terbuat dari emas sebelum haramnya cincin emas. Ini jamaah buat tahu aja, buat tahu. Biasa saya pakai cincin saya semuanya kekecilan. Semuanya bisa kekecilan. Bukan ada makna tersendiri di sini, enggak ada makna tersendiri. Saya pakai kecil. Makanya daripada darurat tangan saya rusak, enggak pakai. Belum beli yang gedean dikit. Semuanya saya pakai kecil. Mau menjalankan sunnah, tapi kalau kekecilan gimana? Belum sempet gitu. Untuk ngelihat, untuk ngedein cincin lagi. Kan terkadang jamaah lihat, lagi itu gurunya nggak pakai cincin. Nah, saya mau ngomong dah, cincin saya semuanya kekecilan. Gitu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi yadihi khatamun min dhahabin qabla tahrimi. Dan baginda Rasulullah di tangannya itu ada cincin terbuat emas, cincin emas sebelum keharaman. Buat laki-laki nggak boleh pakai cincin emas. Kalau perempuan boleh. Hiasan, walaupun itu adalah hiasan buat perempuan, seyogianya dipakai di depan suami. Apalagi itu kalau cincinnya karatnya luar biasa, gramnya banyak, bagusnya itu dipakai di hadapan suami. Jangan malah dipublikasikan di hadapan orang. Depan orang miskin, dia garuk. Masya Allah. Terkadang ada salat Idul Fitri main gede-gedean emas. Masyaallah. Salat Idul Fitri di sini berapa emas? Gramnya bergram-gram, di sini satu lagi promo. La haula wala quwata illa billah. Mau salat tukang mas keliling. Ini mau salat Idul Fitri atau mau bergaya gitu. Jadi tuh perempuan indah sekali pakai emas di depan suami, ingat. Di depan suami. Pakai ini juga apa namanya? Kalung, segede apapun enggak ada masalah di depan suami. Anting atau tangan ini gelang. Yang di kaki apa namanya? Gelang kaki, Masya Allah. Yang kira-kira di jalan bunyi cakrak, Masya Allah. Boleh, tapi di depan suami. Jangan ngaji pakai begitu. Ya udah kakinya emas, di gelangnya emas, antingnya emas.
Kemudian itu khawatir. Jamaahnya sih nggak pakai itu, ustazahnya malah serem. Nggak ada masalah, itu adalah pakaian kaum perempuan. Tapi di sisi lain ria. Betul itu pakaian kaum perempuan, tapi di sisi lain bakal menjadi ria. Bukan dapat dosa dia pakai emasnya, tidak, tetapi karena riaknya dari faktor X yang lain. Jadi kalau misalnya depan suami, pakai dah emas yang udah dikasih sama suami, pakai gitu untuk menggembirakan suami. Wa kana 'alal mimbar farama, kemudian ketika itu baginda Rasulullah lagi di atas mimbar. Asalnya mimbar kayak begini nih. Kalau misalnya ada yang mimbar tertutup, itu namanya bukan mimbar. Mimbar itu asalnya terbuka, ini dia, terbuka. Nah, kalau yang tertutup itu namanya podium. Paham kan perbedaan antara mimbar dengan podium? Gitu. Sekarang banyak masjid-masjid malah berpodium, bukan bermimbar. Kalau kita mau ambil sunnah itu bermimbar. Ini. Bahkan, masya Allah, kalau kita lihat mimbarnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menakjubkan sekali. Nah kan kelihatan kalau misalnya di atas mimbar kayak gini, khatibnya betul-betul ahli. Kelihatan tuh dagdikduknya atau tidak. Dia bingung atau tidak. Nah, kalau misalnya pakai podium kan nggak ketahuan dia lagi gemeter atau enggak. Sampai kayak gitu. Ulama-ulama ngomong kayak gitu. Padahal memang mimbar yang sunnah, podium bukan sunnah. Mohon maaf kalau misalnya ada masjid yang berpodium. Mohon maaf, saya bicara tentang hukum. Jadi kalau misalnya masjid yang menjalankan sunnah Rasulullah yang bermimbar, kenapa Fera? Iya, yang bermimbar seperti ini, yang terlihat ketika sang khatib berdiri. Faramah, kemudian ketika baginda Rasul di atas mimbar, akhirnya Rasulullah buang cincin yang terbuat dari emas tersebut. Wagala syaghalani hadza, ini gara-gara cincin emas aku tersibukkan dengan ini. Buang sama Rasulullah. Nadratun ilai wa nadratun ilaikum. Aku lagi ceramah, satu waktu aku pandang emas, satu waktu aku pandang kalian. Pandang emas lagi, pandang kalian. Pandang emas lagi, pandang kalian. Akhirnya dibuang sama Rasulullah. Dibuang sama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebelum cincin emas diharamkan buat kaum laki-laki. Ada terkadang laki-laki pakai cincin nikah. Lucu aja laki-laki pakai cincin nikah. Yang pakai cincin nikah perempuan, kok laki pakai cincin nikah? Udah gitu terkadang ada cincin lamaran lagi buat laki-laki. La haula wala quwwata illa billah. Yang pakai perempuan bukan laki-laki. Udah gitu emas lagi. Gitu, enggak boleh, haram. Mau itu cincin lamaran, mau itu cincin nikah, emas haram. Gitu. Bukan karena itu cincin lamaran atau nikahnya, tapi karena itu adalah emas. Wa ruwiya anna Abu Talhah shalla fi ha'itin lahu. Pernah diriwayatkan bahwa Abu Talhah salat di sisi ha'id. Ha'id itu seperti tembok. Di sisi tembok itu fihi syajaratun, ada pohon. Kan dulu zaman Rasulullah temboknya setengah. Temboknya setengah, kira-kira 1 meter. Di atasnya lagi tidak ada, kosong. Kan kelihatan pohon korma. Itu, kelihatan. Fihi syajaratun, di sisi tembok itu ada pohon korma yang sangat di sisi Abu Talhah itu menikmati pemandangan tersebut. Fa'ajjabahu dibsiyun tahara fi syajarati. Akhirnya burung dibsi. Burung dibsi itu seperti burung kecil-kecil. Kalau saya enaknya bilang burung masjid. Soalnya ada orang bilang burung gereja. Ada aja lagi. Makanya saya nggak mau bilang tuh. Mendingan saya bilang burung masjid aja. Paham kan? Itu dibsi.
Fa'ajabu dibsiun, kemudian akhirnya Abu Talha merasa terenakkan dengan adanya burung dibsi. Kan suaranya kecil, asik lagi. Tara fi syajarati, itu terbang di pohon tersebut, yaltamisu makhrajan, sambil ada di sisi-sisi tempat keluar di masjid tersebut. Fa'atbahu basaruhu sa'atan, satu waktu pandangannya itu ngelihat dibsi, ngelihat burung masjid. Waduh, asik nih. Lagi sholat nih, lagi sholat. Masya Allah. Cuci lagi. Waduh, enak memang. Apalagi kalau di pagi hari. Ntar kira-kira 5:30 atau jam 6 tuh kan udah mulai itu. Apalagi kalau misalnya kita sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, ya kan? Atau di sisi Masjid Nabawi itu kan ada perkampungan Madinah, atau di kebun-kebun korma. Waduh, indah sekali di situ dengan suara burung. Pada akhirnya semalam yadri kamsal, gara-gara dia ngelihat burung masjid, akhirnya beliau lupa udah berapa rakaat ini. Ini udah berapa rakaat ya? Aduh. Fadzakara li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asabahu. Kemudian akhirnya mengadu kepada Rasulullah. Ma asabahu minal fitnah, karena dia kedapatan musibah berbentuk fitnah. Tuh, beliau ngadu nih, dapat fitnah ya Rasulullah. Kenapa? Saya sholat gara-gara ada burung masjid nih, aku terperanjat, akhirnya aku lupa bilangan rakaatku ya Rasulullah. Semoga ya Rasulullah huwa sadaqatun fada'hu kaifa syi'ta. Akhirnya Abu Talha beliau berkata, ya Rasulullah, ini ada sedekah. Sedekah nih ya Rasulullah. Letakkan kapan saja engkau kehendaki. Ini aku bersedekah ya Rasulullah, engkau mau pergunakan kapan saja, terserah ya Rasulullah. Gara-gara apa? Gara-gara lalai dalam salatnya. Kita udah habis lalai, boro-boro sedekah. Udah lalai, berikutnya aja lagi lalai lagi. Mereka para sahabat lalai, ada lalainya tapi sedekah. Ada lalainya, sedekah, istighfar, minta ampun kepada Allah. Enggak mau diulang lagi. Itulah sahabat. Kalau kita udah lalai, entar lalai lagi, besok tambah lalai. Ya Allah. Wa an rajulin akhar, ada laki-laki lain lagi, artinya sahabat yang lain lagi nih ada. Annahu shalla fi ha'atin lahu wan nakhlu mutawwagatun bi samariha. Salah satu sahabat salat, ini sahabat Rasulullah, ingat, orang paling dekat dengan Rasulullah. Masih juga kadang lalai. Ingat, masih juga kadang lalai. Ketika beliau salat di tembok, di arah tembok maksudnya, wa nakhlu mutawwagatun bisa Maria, ketika itu pohon korma, buah korma terlihat asik di tangkainya. Wah, pohon korma itu udah mulai menguning. Waduh, menguning kan udah rutab namanya, korma mengkal, enak betul. Makanya banyak tuh orang kalau misalnya belum hamil, dengan keberkahan korma mengkal hamil. Laki-laki juga makan korma mengkal, gitu. Ini la korma wala mengkal. Yang kita makan adalah apa namanya, rujak melulu. Gitu. Korma. Bagus sekali korma. Untuk betul-betul menguatkan tubuh dan untuk juga memperbagus mani. Gitu. Banyak dibuktikan mereka atlet cuma makan korma 1 atau 3 biji itu punya kekuatan tersendiri dalam keadaan lari misal. Itu lagi lari maraton berpuluh-puluh kilometer atau beratus-ratus kilo, itu yang mereka cuma makan apa? Kurma 1, 3 atau 5 gitu. Makanya kita sebagai umat baginda Rasulullah sunnah makan kurma. Jadi saya katakan kurma mengkal itu kuning menuju ke coklat-coklatan dan itu biasanya di musim panas. Sekarang nih di negeri Arab sekarang lagi musim panas.
bisa sampai 50 derajat Celcius, 55 derajat Celcius, saking panasnya. Fanadhara ilaiha fa'jabathu, kemudian sahabat tersebut melihat batang korma yang sudah mulai menguning sampai dia terpesona. Gara-gara tuh batang korma yang menguning. Tahu kan batang korma dengan banyak tuh, wah menguning semuanya. Dia terpesona. Gitu. Walam yadri kam salat. Akhirnya dia nggak tahu berapa rakaat dia salat. Aduh, 2 atau 3 ini. 3 atau 4 ini. Fadzakara dzalika li Utsman radhiyallahu anhu. Kalau tadi kan ngadu ke Rasulullah. Ini sahabat yang lain ngadu kepada Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu wa qala huwa sadaqatun. Akhirnya sahabat tersebut berkata kepada Sayyidina Utsman, ini sedekah. Faj'alhu fi sabilillahi azza wa jalla. Jadikan nih duit yang aku miliki untuk berjuang di jalan Allah. Gara-gara aku lalai. Itulah mereka para sahabat radhiyallahu taala alaihim ajmain mengaku bahwa mereka lalai, tapi di balik itu semuanya ada taubat. Hasil didikan baginda Rasulullah. Faba'ahu Utsman bi 50,000, akhirnya dibeli oleh Sayyidina Utsman dengan 50.000. Wa qala ba'du salaf, sebagian mereka para ulama salaf itu mengatakan arba'atun fi sholati minal jafa, ada 4 perkara itu sholat tapi sholatnya itu kering, sholatnya itu nggak diterima. Ada 4 sholat yang sholatnya itu nggak diterima, jafa. Man hajja walam yazurni faqad jafani, dalam hadis Rasulullah. Barang siapa dia berhaji tapi dia tidak berziarah kepadaku, maka sungguh dia telah melupakan aku. Faqad jafani, sungguh dia telah melupakan aku. Aneh ada orang berhaji atau berumrah tapi enggak ziarah Rasulullah. Apalagi mereka mengatakan bid'ah ziarah Rasulullah. Ngapain pakai ziarah Rasulullah? Kita haji, kita umrah, tahu lantaran baginda Rasulullah Muhammad. Ini yang pertama nih. Gara-gara salat bisa rusak gara-gara apa? Al-iltifat. Menoleh. Ada Bang Afid, Masya Allah. Masya Allah, ada fulan bin fulan lagi sholat, menoleh. Masya Allah. Lihat sana ke sini lagi, di atas lihat, oh bawah lagi, kanan kiri, merusak salat. Atau dia lihat jamnya melulu, dia lihat jam, atau mungkin yang dia lihat cincin, waduh, atau apa aja, bajunya yang dilihat, atau mic yang dilihat. Kalau dia jadi imam. Wa mashul wajhi, dan yang kedua mengusap muka, mukanya diusap-usap mulu. Lagi sholat tapi mukanya diusap-usap, ini merusak salat. Wa taswiyatul hasa itu memperbaiki kerikil. Ya, kalau zaman Rasulullah kan memang sholatnya di tanah. Gitu, meluruskan kerikil-kerikil yang ada. Lagi sholat nih, sebelum sujud kerikilnya dibenerin. Ibarat kalau kita lagi mau sujud benerin sajadah, sajadahnya bengkok dibenerin dulu. Atau benerin sorbannya agak sedikit tidak lurus dibenerin. Nah, seperti itu. Atau benerin peci, gitu. Lagi sholat. Gitu. Apalagi lucu. Ada orang sholat, pecinya jatuh. Dia sujud, ngepasin pahala. Baru disujud. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini wah, astagfirullahaladzim. Saking bodohnya dia sholat kalau begitu jadinya. Gitu. Seakan sholat itu kayak main-mainan. Gitu. Ada sholat, sebelum sholat dia belum ngerapin kancing, dalam sholat dia ngancing baju. La haula wala quwwata illa billah. Itu merusak salat jemaah. Ya. Merusak salat. Atau HP bunyi. Waduh, dibuka. Oh. Susah. Masya Allah, dimatiin.
Dengan alasan ini kekenjangan, ente mau sholat, HP ente matiin dulu sebelumnya. Bukan permasalahan ini kekencangan, ente mau sholat matiin dulu. Makanya benar tuh MC kalau lagi Jumatan, HP matiin dulu atau enggak buang ke HP-nya. Kalau enggak di apa namanya, enggak dikecilin HP-nya. Ya Allah, mana? 69. Wa an tusalli bi tariqin man yamuru baina yadayka. Engkau salat tapi di jalanan yang sekira-kira orang pada lewat. Tuh lihat di apa namanya? Salat dekat arah pintu, dekat bendahara masjid, itu situ salat. Makruh. Dekat bendahara masjid tuh lihat. Itu situ. Makruh di situ. Kenapa? Tempat orang lalu lintas kan? Tempat orang lalu lalang. Makanya sunnahnya sholat di sela-sela ini tiang. Ini tiang. Gitu. Dan jangan terlalu lurus dengan tiang. Ini tiang. Sunnahnya kita jangan terlalu lurus. Badan kita keluar tiang arah kiri sedikit atau arah kanan sedikit. Gini. Jangan sekira-kira kita menghadap tiang, nanti dianggap kita menyembah tiang. Ini tiang. Taruhlah ini adalah tiang. Ya, tiang. Ini badan kita ke kananan sedikit, ini kan, atau ke kirian sedikit. Seperti ini. Makanya ini sunnah nih, sholat di sini. Sekira-kira badan kita ke kiri sedikit atau ke kanan sedikit. Seperti itu. Atau di sini. Gitu. Kalau misalnya di tiang ke kananan sedikit atau ke kiri sedikit. Jangan kita sholat di arah sini. Kecuali kalau lagi rame. Kalau lagi sepi jangan. Kalau lagi sepi kira-kira ini masjid kosong. Jangan sholat di sini. Jangan di sof 2, 3, 4, 5, dan 6 di sisi tiang. Kalau enggak di paling depan yang langsung berhubungan dengan tembok. Makruh kita sholat tidak berhubungan dengan tembok atau tiang ketika dalam keadaan kosong. Orang masuk ke masjid, paham jamaah? Orang masuk ke masjid, kemudian dia sholat sunat di posisi haji kelik ini, makruh. Bagusnya di sisi tiang. Atau kalau enggak di sisi tiang langsung ke shop pertama yang langsung berhubungan dengan tembok. Gitu. Makanya kalau misalnya kira-kira kita sholat qabliyah dan ba'diyah, alhamdulillah. Lagi sepi, jangan di jalan kira-kira orang lagi melajur dekat dengan tembok atau dekat dengan tiang. Itu sunnah. Sayang-sayang kita sholat sunnah kemudian mendapatkan makruh. Kenapa? Karena kita sholat di tempat berjalannya orang atau berlari-larinya orang. Bisa paham jamaah? Kecuali kalau udah posisi ramai, di situ nggak ada masalah, kan udah ramai. Ini jamaah udah ramai, di sisi di sisi pintu nggak ada masalah. Tapi kalau lagi sisi kosong, makruh kita sholat di tempat-tempat yang telah tadi saya sebutkan. Sunnahnya di sisi tiang atau di sisi tembok. Qala sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha azza wa jalla muqbilun 'alal musalli ma lam yaltafit. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghadap kepada orang yang salat selagi orang yang salat itu tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Kalau orang yang lagi salat itu khusyuk, Allah berada di hadapannya. Betul-betul Allah berada di hadapannya dengan ridha. Tapi kalau udah dia mulai menoleh, main jenggot sana sini, gitu, kelihatan khusyuk, khatam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, tapi enggak khusyuk. Boleh jadi dia khatam Al-Quran, tapi kalau misalnya pembacaannya tidak dalam keadaan khusyuk, enggak khusyuk juga. Gerakan itu, ada gerakan cepat,
Itu makruh. Bisa jadi tidak sah salat. Seperti sebagian orang salat tarawih dengan cepatnya. Andaikan tuh benar, andaikan diterima, tetap makruh salat terburu-buru. Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar. Andaikan itu diterima, andaikan tetap makruh. Sementara salat tarawih sunnah, kemudian kita dapetin makruh. Mana dong kebahagiaan pahala yang kita dapetin kalau begitu jadinya? Kita jalankan sunnah, tapi malah yang kita dapetin adalah makruh. Kebalikan sunnah adalah makruh. Wa kana Siddiq radhiyallahu anhu fi salatihi ka'annahu watad. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang Allah ridha kepada beliau, ketika dalam keadaan salatnya seakan-akan beliau adalah tiang watad. Makanya ada kelompok para waliullah namanya autad. Watad mufrad, autad itu jamak. Karena tiang-tiangnya bumi. Enggak ada wali, bumi hancur. Enggak ada waliullah, bumi hancur. Itulah namanya diantara nama awliyaullah yang namanya autad. Gitu. Ada autad, ada abdal, ada aqtab, ada nujama, nugaba. Itu diantara nama-nama waliullah, nama-nama derajat mereka para awliyaullah. Setinggi-tingginya namanya Qutbul Aqtab. Seperti yang kita baca kitabnya ini, kitab Mukasyafatul Qulub yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, itu beliau Qutbul Aqtab. Dan beliau mujaddid di zaman kelima. Beliau terakhir di tahun 405 Hijriah, Imam Al-Ghazali, dan beliau mujaddid kelima. Mujaddid kelima. Jadi bacalah kitab yang dikarang oleh para mujaddid. Bacalah kitab yang dikarang oleh mereka para kutub, para awliyaullah. Boleh jadi tipis tapi manfaatnya banyak. Saya diajarkan oleh Habib Umar seperti itu. Dan saya diajarkan oleh guru-guru saya, Muallim Syafi'i Adami dan sebagainya. Baca kitab-kitab yang dikarang oleh mereka para ulama, walaupun tipis tapi manfaatnya besar. Daripada tuh kitab dikarang oleh profesor, doktor, apa semuanya, ahli ini, tapi enggak derajat wali, khawatir. Banyaknya doang lembaran tapi manfaatnya enggak. Berkahnya enggak, gitu. Benar. Itu ucapan-ucapan asraf kita. Makanya mereka para ulama-ulama yang mereka kaji ya kitab para awliya Allah. Walaupun di situ ada banyak kitab-kitab yang lain enggak dibaca, enggak. Cuma sekedar referensi aja udah. Kira oh itu ada kitab, oh itu ada kitab, udah sekedar tahu. Tapi yang mereka baca adalah kitab yang dikarang oleh mereka para awliya Allah. Ya. Layaknya di setiap masjid, musala, majlis salim, pesantren yang dibaca itu adalah kitab yang dikarang para awliya Allah. Itu layaknya. Apalagi di sisi jamaah subuh, zuhur, asar, maghrib yang kira-kira waktunya pendek, baca kitab yang dikarang oleh mereka para awliya Allah. Begitu juga zikiran. Baca kitab yang atau zikiran yang diungkap oleh mereka para awliya Allah. Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, Al-Syadzili, Al-Ghadiri dan sebagainya. Gitu. Ada waktu itu jamaah nanya ke Habib Umar, Bib, ini anak kecil mau baca wirid Imam Nawawi, Bib. Mau baca wirid sakron, gimana, Bib? Nanti sakron. Sakron apanya? Justru masih kecil bacain sakron, biar dia kuat nanti pada akhirnya. Justru masih kecil dibaca Imam Hizib Imam Nawawi, Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili. Kenapa menjadi kuat? Terus gimana, Bib? Kalau misalnya masih kecil belajar tasawuf, emang mau kapan belajar tasawuf? Emang udah nunggu gede? Hatinya udah rusak, kata Habib Umar. Kalau misalnya tuh orang belajar tasawuf kira-kira orang udah pada tua bangka, mau kapan dia bakal benar? Justru tasawuf diajarkan di masa kecil. Ini kan banyak nih orang gitu, jangan belajar tasawuf masih kecil, terus kapan belajarnya? Jangan baca Hizbus Sakran, Wirid Sakran atau Imam Nawawi, terus kapan dibaca? Ini Al-Habib Umar langsung menjawab ucapan tersebut. Di dalam mushaf anak kecil semuanya udah baca Hizbus Sakran,
sakran, wirid sakran, hizbul bahar, bahar-bahar semua hizib-hiziban dibaca. Makanannya gitu. Kita malah pada ketakutan. Aneh. Udah gitu ustaznya juga lagi bilang jangan, lebih aneh lagi. Nggak tahu dia tentang keagungan yang dikarang oleh Imam Abu Bakar As-Sakran. Imam Abu Bakar bin Abdurrahman As-Saggaf itu dinisbahkan kepada Imam Ali bin Abu Bakar As-Sakran, juga dinisbahkan kepada Imam Abdurrahman bin Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Dia yang kayak gitu aja dia nggak tahu, tapi ngomong tentang masalah sakran. Ente yang sakran nanti akhirnya. Dulu kesian Muallim Syafi'i Adzami dulu. Beliau kan memang yang beliau bahas kan kitab kuning. Ada seorang doktor mengatakan, apaan tuh Muallim Syafi'i Adzami? Bacanya kitab kuning melulu. Enggak lama dia sakit kuning. Kata Muallim Syafi'i Adzami. Beliau yang ngomong sendiri. Aneh dibilang baca kitab kuning mulu, aneh diam aja. Enggak lama dia punya sakit kuning. Omongan sih gitu. Hati-hati. Banyak kan orang bilang, ngapain Pak baca sakron-sakron, dia sakron nanti. Enak banget ngomong. Itu yang dikarang oleh Imam Abu Bakar As-Sakran. Di mana ketika beliau mau ke satu pegunungan yang ada di Hadramaut, itu orang mati semuanya. Mati semuanya. Enggak ada yang mampu ke gunung tersebut. Akhirnya beliau mengarang yang namanya Al-Imam Wiridan Sakran. Allahumma inni i'tadtu bidarbillah tulu masyaallah ghufru la ilaha babu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus sampai akhirnya beliau sendiri yang baca, enggak ada ngapa-ngapa. As-sakran itu bukan artinya mabok kepayang, mabok artinya mabok judi. Bukan artinya mabok botol, enggak, ini mabok kepayang dengan Allah. Cinta dengan Allah, saking cintanya kepada Allah, lupa dengan yang lain, itu namanya sakran. Itu sakran billah tabaraka wa ta'ala. Cinta mati sama Allah. Harusnya dipahamin. Bukan artinya itu sakran PA. Kalau sakran PA itu bukan dalam istilah tasawuf, itu majnun namanya. Dan majnun juga ada majnun bilaila. Ana majnunun bilaila. Aku gila dengan Laila. Laila di sini Allah. Artinya aku mabuk kepada Allah, aku rindu dengan Allah. Segala sesuatunya dengan Allah. Itu namanya majnun bilaila. Makanya harus dipahami dengan bahasa tasawufkah dia ngomong atau dengan bahasa yang enggak benar. Tadi saya udah ambil waktu, saya ke belakang udah 15 menitan, berarti ini belum selesai. Wa kana yaskunu fi ruku'ihi Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tenang dalam rukuknya. Diri itu beliau bagaikan, tadi saya katakan apa? Watad, tiang. Wa kana yaskunu fi ruku'ihi, ketika dalam keadaan rukuk tenang betul. Dengan betul-betul tenang, bihaitsu tag'al asfiru alaihi ka'annahu jamad. Seakan-akan kalau misalnya ada burung-burung kecil berada di punggung beliau, itu burung mengira bahwa ini adalah papan. Saking lurusnya, enggak bergerak apa-apa. Kadang di palanya Sayyidina Abu Bakar, kadang di punggungnya Sayyidina Abu Bakar. Wa kullu dzalika yaqtadi tab'u baina yaday man yu'azzimu min abna'i dunya. Demikian itu tabiat terperuntukkan buat orang yang mengagungkan anak dunia. Sama orang yang mengagungkan tuh raja-raja, mengagungkan para pejabat, itu kan dia membungkuk. Khusyuk. Kalau ada pejabat datang lagi. Ini dikatakan Imam Al-Ghazali, fa kaifa la yaqtadhihi baina yaday malikil muluk? Kenapa dia tidak memperlakukan kepada sang diraja? Kalau dengan pejabat dia mampu untuk ngomong hormat, betul-betul hormat. Raja lewat, oh dia nunduk, memasuk mobil, keluar mobil dia nunduk. Kenapa dengan Allah tidak tunduk? Kata Imam Al-Ghazali, aneh. Sama manusia, sama orang kaya, sama pejabat tunduknya luar biasa, seakan-akan dia adalah Tuhan. Kira-kira tuh raja atau pejabat sudah keluar dari tempat, baru dia bangkit lagi dari nunduknya. Aneh.
Wa fi Taurati maktubun, dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Allah Musa, itu tertulis, ya ibn Adam la ta'jaz an taguna baina yaday musalliyan bakiyan. Wahai anak Adam, wahai manusia, engkau enggak boleh lemah ketika engkau berdiri di sisi orang yang salat dalam keadaan nangis. Artinya, biasakan kalian kalau dalam keadaan salat nangis, maksudnya biasakan kalau dalam keadaan salat nangis, tapi itu juga dalam bacaan-bacaan tersendiri. Bacaan jahanam nangis, jangan bacaan lagi bacaan nikah. Ya apa namanya, fankihu, bismillahirrahmanirrahim, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidan. Nangis kenapa emang? Nangis kenapa? Ini lagi permasalahan nikah, girang. Kalau kira-kira nggak bisa 1, 2, nggak bisa 2, 3, nggak bisa 3, 4, nggak bisa 4, lucu aja gitu. Jadi terkadang nangis ada tempatnya. Jangan lagi bicara masalah nikah dia, atau bicara talak, pertarakan atau perceraian, dia nangis. Ada tempatnya nangis. Bicara tentang azab dia nangis, bicara tentang jahanam dia nangis, gitu. Imam juga kan ada waktu-waktunya dia nangis, gitu. Fa'anallah alladzi iqtarabtu min qalbika, maka sesungguhnya kami adalah Allah, aku Allah yang aku dekat dari hati engkau. Wabil ghaibi ra'aita nuri, dan bahkan ketika dalam keadaan pandangan gaib engkau bisa melihat cahaya. Oh, ini kita tutup mata kita nggak bisa lihat cahaya pandangan, tapi orang bisa melihat cahaya keagungan Allah walaupun tidak dengan mata kepala. Berapa banyak mereka para aulia Allah tertidur, tidak melihat secara zahir, tetapi hatinya melihat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Karena melihat keagungan Allah bukan dengan mata zahir, tetapi mata batin. Melihat keagungan Allah dengan mata batin, bukan mata zahir. Apalagi mata batin kita atau apalagi mata zahir kita penuh dengan maksiat. Terus bagaimana nanti di dalam surga bisa melihat Allah? Bisa, itu penghususan di dalam surga. Tapi apakah ada orang di alam dunia bisa melihat Allah? Ada. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam keadaan Mi'raj melihat Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad bin Hanbal di alam dunianya bisa melihat Allah 100 kali. Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kalau misalnya tahu-tahu kita habis betapa, habis dari gunung dia bilang saya ngelihat Allah, ntar dulu dah. Kalau Nabi Allah, kalau Imam Ahmad bin Hanbal 100 kali, ini seorang mujaddid, seorang gutub 100 kali, engkau enggak mampu. Jangankan melihat Allah, melihat keagungan Rasulullah secara zahir aja belum mampu. Ya kan? Belum mampu. Karena orang yang melihat baginda Rasulullah, dia bakal bisa melihat langsung dengan baginda Rasulullah. Orang yang mimpi dengan Rasulullah, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fil yaqadzah. Ini banyak orang enggak percaya dengan hadis Rasulullah. Emang iya bisa melihat Rasulullah? Ini hadisnya. Allah tutup tuh mata batinnya. Emang iya ngajinya sih salah sama guru. Salah guru, ngaji salah guru, ini repot nih. Dia ngaji kepada guru yang enggak percaya tentang model-model kewalian, model-model maunah, model-model tirakatan. Ya udah, akhirnya dia terjatuhkan dengan pendapat guru. Ilmu itu bisa ditarik dengan salah guru, atau ilmu itu bisa ditarik dengan buruk sangka dengan guru, atau mungkin ilmu itu bisa ditarik dengan dia buruk sangka dengan guru dari anaknya. Anaknya berguru, dia malah buruk sangka, ditarik juga dia punya ilmu. Kalau itu adalah guru anaknya, bagaimana kalau gurunya dia? Gurunya dia sendiri itu dia berburuk sangka.
Wah, ilmu ditarik. Andaikan ada cuma sekedar apa namanya kalau HP itu casing, cuma sekedar casingannya aja. Assalamualaikum, halo, nggak ada pulsa, nggak ada pulsa, dalamnya kosong kayak mainan anak-anak, casingnya doang, gitu. Itulah diibaratkan orang yang nggak percaya atau salah guru. Hati-hati. Sementara persyaratan jadi guru aja banyak, dia salah guru lagi. Astagfirullah. Wa ruwiya an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala 'alal mimbar. Pernah diriwayatkan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab yang Allah ridha kepada beliau pernah berkata di atas mimbar. Ini memang betul-betul asadul mimbar, singgahnya mimbar, dan singgahnya padang pasir, dan singgahnya podium, dan singgahnya segala macam singgah. Sayyidina Umar bin Khattab. Inna rajula la yushibu 'aridahu fil Islam. Ada seseorang sudah mulai menua dalam Islam, artinya udah tua nih. Wa ma akmala lillahi ta'ala salatan, tapi dia enggak pernah menyempurnakan salatnya. Aneh, udah tua tapi salatnya enggak pernah sempurna. Kata Sayyidina Umar dalam ceramahnya. Wa kaifa dzalika, bagaimana mungkin itu terjadi? Qala la yutimmu khusyu'aha. Beliau menjawab, iya, tuh udah tua tapi nggak pernah menyempurnakan khusyuknya, nggak pernah ada khusyuk. Allahu Akbar, jasadnya ada di masjid tetapi hatinya ada di luar masjid. Enggak khusyuk, bagaimana mau khusyuk? Wala tawadhu'ha, dan tidak tawadhu dia, sombong dia. Salat seperti ini. Banyak kan ada orang salat seperti ini. Allahu Akbar. Salat kelihatan orang dalam keadaan salat, dia dalam keadaan tawadhu atau dalam keadaan sombong kelihatan, dalam salat aja kelihatan. Salat kelihatan benar-benar kayak benar sombong di hadapan Allah kok masih seperti ini. Khusyuklah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat Sayyidina Rasul Muhammad salatnya khusyuk betul, menghadap ke bawah. Enggak mampu untuk menghadap ke atas. Itulah salatnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa iqbalu 'ala Allah 'azza wa jalla wa la tawadduha wa iqbalu 'ala Allah ta'ala. Dia tidak pernah tawadhu, merendahkan diri di hadapan Allah, dan juga tidak pernah menghadap kepada Allah. Kelihatannya doang menghadap tapi hakikatnya tidak. Hatinya kosong. Hatinya kosong. Makanya berapa banyak orang zikir dengan jumlah banyak tetapi Allah. Kenapa? Karena hatinya kosong. Yang dia zikirkan secara lisan, subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, tapi enggak masuk dalam hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, enggak masuk dalam hati. Salat Allahu Akbar tapi enggak masuk dalam hati. Sami Allahu liman hamidah, enggak masuk dalam hati. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, enggak masuk dalam hati. Lisannya doang. Wa su'ila bil 'ali an qauli ta'ala alladziina hum 'an salatihim sahun. Al-Imam Abu Aliyah pernah ditanya tentang firman Allah, alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka salatnya lalai. Apa ya Imam? Dan siapa mereka? Qala huwal ladzi yashu fi salatih. Ini diantara orang yang lalai salat, dia lupa dalam salatnya. Rakaatnya 3 atau 4? Sering enggak? Sering enggak jemaah? Lalai. Lupa nih salat zuhur. Ini 2 atau 3 atau 4. Yang lebih ngaco lagi salat jenazah. Ini udah 3 atau 4 rakaat. Salat jenazah 3 atau 4 rakaat. Ini pinter aja. Siapa yang ngajarin, kitabnya ada di mana? Salat jenazah dia bilang, ini udah rakaat ketiga atau keempat. Astagfirullahaladzim. Bukan lalai, bodoh namanya. Gitu. Ada pernah di seorang, saya nggak sebut, dosen guru besar, katanya si guru besar agama, kan namanya masyarakat, wah guru besar nih, guru besar, doktor, profesor, biarlah dia sebagai imam salat jenazah. Ya udah, dia berani lagi. Allahu Akbar. Ya orang, Masya Allah, emang ini profesor hebat.
Allahu Akbar, jamaun, Allahu Akbar, takbir lagi, tapi dia udah mulai ruku. Sami Allahu liman hamidah. Lah jamaah bingung. Ini ngaji di mana nih orang? Katanya profesor, doktor. Di jamaah tetap dalam keadaan diri. Allahu Akbar, disujud. Kemudian dia ruku, dia apa namanya? Bangun dia dari sujud. Allahu Akbar, sujud lagi kedua. Allahu Akbar. Akhirnya enggak ngelihat pergerakan sang imam, enggak ngelihat pergerakan sang makmum, dia batalin diri. Kenapa kalian enggak mengikuti aku dalam salat? Membatalkan diri. Makmum, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ente belajar di mana? Ente kuliah di mana? Walaupun ente profesor, doktor dan sebagainya, kalau ente nggak bisa, mundur, bilang. Jangan model ente cuma profesor, doktor dan sebagainya, iya aja lagi disuruh imam. Kita mah berbaik sangka kepada ente. Ente yang harusnya tahu diri. Tadinya imam udah marah-marah, dimarahin namanya. Ini kejadian betul. Ini berapa banyak, kadang ustaz masih muda nih kena kesentil dengan sorban doang, padahal mah kena kesentil dengan sorban dia langsung jadi imam. Kan imam biasa nih bawa sorban kayak gini, kena sorban dia langsung jadi imam, padahal tuh ulama yang sesungguhnya lo ngapa jadi dia yang jadi imam? Anak kan cuma nyentil pakai sorban doang, artinya nyentil artinya dipakai sorban mau sholat, dia langsung. Astagfirullah, udah bacaannya nggak ada benar lagi. Ini kita tahu diri, gitu, tahu diri, betul-betul tahu diri. Adab, tahu diri, sebaik-baik orang yang tahu diri. Galau waladhi yasu' fi salati, yang namanya orang yang lalai dalam salat, dia lupa dengan apa yang dia lakukan dalam salat. Ini lagi ngapain saya? Ini lagi diri, bacaannya apa ya? Ada terkadang orang lagi diri baca subhana rabbil a'la bihamdi, subhana rabbil a'la bihamdi. Saking artinya lalai. Kebanyakan lalai. Fala yadri ala kam yansarif. Dia tidak tahu kapan dia bakal selesai salat. 2, 3 ya? 3 atau 4 ya? Ya Allah, gimana ini? Ala syafin am ala witrin. Ini dia salat dalam bilangan genap atau ganjil? Kalau misalnya itu adalah yang berempat atau bertiga rakaat. Astagfirullahaladzim. Waqal Hasan, Al-Imam Hasan berkata, "Walladhi yashu an waqti sholati hatta takhruja." Yang disebut dengan orang yang lalai dalam salatnya adalah orang yang lupa di waktu salat sampai keluar waktu salat. Ini konyol. Salat maghrib lupa. Tahu-tahu udah azan Isya. Ya Allah, saya lupa. Ini lalainya keterlaluan. Ada bisa jadi lalai gara-gara permainan catur misalnya, atau main bola misalnya, atau nonton misalnya, sampai keluar waktu sholat. Itu dosa besar. Atau ada lantaran dia lupa, nggak jadi dosa, lupa. Atau tidur karena uzurnya sholat, an-naumu wa nisyan. Uzurnya sholat cuma 2, tidur atau lupa. Enak-enakan ya main bola keterusan. Ya udah gitu. Wajib cepat qadha dan dia dapat dosa besar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, dan Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanju minni 'abdi illa bi ada'i maftaratuhu alaihi. Hambaku tidak bakal berhasil sebelum dia menjalankan apa yang aku perintahkan, kewajiban buat dia. Kalau dia udah menjalankan kewajiban yang aku peruntukkan kepadanya, maka hambaku bakal berhasil. Jadi ada orang sedekah, salat enggak, bagaimana mau diterima? Ada orang bikin pesantren, bangun masjid, mushola, tapi salat enggak, bagaimana mau diterima? Dia enggak menjalankan yang wajib, tapi dia jalankan yang sunnah. Sunnah itu berdiri tegak dengan lantaran dia menjalankan yang wajib. Tidak ada orang salat sunnah sebelum dia menjalankan yang wajib. Dan yang wajib bisa terpengaruhi dengan kekuatan sunnah. Yang tadinya ada yang robek tuh yang wajib bisa tertambal dengan perkara yang sunnah, ditolong dengan perkara yang sunnah. Wallahu a'lam.
Al-babul 20 fi bayanil ghibati wan namimah. Bab yang ke-20 berbicara tentang ghibah, ngomongin orang. Wan namimah dan adu domba. Kambing kesian nih. Adu domba. Ngapa jadi saya salah gitu. Adu domba itu, adu domba. Itu ditandain. Malam 10 Muharram malam apa? Sebelum malam Kamis ya? Malam Kamis, malam 10 Muharram. Sunnah baca Al-Ikhlas 1000 kali. Malam Muharram, hari Muharram sunnah mandi Muharram. Salat Muharram, bercelak al-iktiha, bercelak, celak mata. Kemudian sedekah, apalagi kepada guru-guru. Untuk silaturahim ke guru, pulangnya ngamplopin. Berapa kek? Jalanin sunnatul Rasul Muhammad. Kemudian tausiatul iyal, nambahin rezeki buat istri. Haji Kelik biasa sehari buat istri 100 tuh 10 Muharram atau malam 10 Muharram 500. Banyakin buat istri gitu. Ya buat istri. Terus istri nggak ada, kan istri punya anak, keluarga. Ini sunnah. Jadi itu malam pesta. 10 Muharram itu kan malam pesta, harinya pesta, di mana para nabi dan rasul diangkat dari berbagai macam bala dan musibah, di antaranya baginda Rasulullah. Tapi kajiannya panjang, cuma ini secara globalnya aja. Itu di tanggal 10 Muharram. Dulu tuh 10 Muharram wajib puasa. Sebelum datang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebelum datang ayat tersebut 10 Muharram dulu wajib puasa gitu. Kemudian menjenguk orang sakit itu diantara perkara sunnah di tanggal 10 Muharram. Diingat-ingat gunting kuku, taglimul adhafir, gunting kuku bukan gunting tangan gitu. Gunting kuku, jadi kuku tangan dan kuku kaki. Sunnahnya kalau tangan telunjuk, tengah, jari manis, kelingking, baru jempol. Kemudian jempol, telunjuk, tengah, jari manis, kemudian kelingking. Sunnah. Tapi kalau kaki itu dari kelingking kanan, terus manis, kemudian tengah, telunjuk tangan, kemudian jempol, telunjuk kaki, kemudian jempol. Kemudian jempol, telunjuk, tengah, manis, kelingking. Nah seperti kipas. Nah, kalau kaki, ya kayak nus Arab dari kanan ke kiri, sunnah. Jadi gunting juga ada aturan-aturannya. Jangan main gunting-gunting aja. Ada terkadang orang gunting kuku dengan gigi. Ini perempuan-perempuan banyak itu mewariskan kemiskinan. Ya, digigit-gigit. Atau di malam hari, atau dalam lampu yang gelap, itu mewariskan kemiskinan. Atau membiarkan sampah, itu mewariskan kemiskinan. Makanya jangan sampai masjid, mushola, majlis taklim kita ada bau aja nggak boleh. Apalagi itu kamar mandi kita terlalu pengap, licin, nggak boleh. Licin artinya nggak pernah ada orang nyikat, nggak boleh, haram. Jadi satu kampung dosa semua tuh gara-gara masjid kotor. Karena kan masjid punya siapa? Punya Allah. Masjid, ingat bagaimana nasib yang ada di kampung, di masjid kotor. Orang sholat tapi masjid kotor. Gak boleh gitu. Mana kedisiplinan dia sebagai seorang muslim. Bisa paham jamaah? Gitu. Wallahu a'lam.